Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Siti Nur Alifah SPD selaku Kepala SD Negeri 1 Nangkok. Yang terhormat Bapak Aki Budi Hartarto SPD SD selaku Kepala SD Negeri 1 Kedarapan atau yang mewakilinya. Dan yang terhormat Ibu Mojia SPD AUD selaku Kepala TK Pertiwi Kedarapan. Dan yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Nangkok. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat karunia serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat hadir pada acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Purbalingga pada hari ini. Tidak lupa sholawat serta salam selalu kita junjungan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin. Izinkan saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, dan yang kedua kegiatan yaitu penyampaian diseminasi, dan yang terakhir penutup. Berhubung acara sudah siang, kita mulai acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan acara yang kedua yaitu kegiatan inti penyampaian diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 yang akan dipaparkan oleh Ibu Wiji Lestari Citaningsih. Kepada Ibu Wiji kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri SD 1 Nangkok dan teman-teman semuanya. Hari ini saya akan memaparkan, bukan memaparkan, tapi kita belajar bareng, sharing bareng tentang diseminasi budaya positif modul 1.4 bersama saya Wiji Lestari Citaningsih CGB Angkatan 11 dari TK Pertiwi Kedarapan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga. Masih semangat Bapak Ibu? Ya, terima kasih. Saya juga ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu, karena Bapak Ibu semuanya telah meluangkan waktu untuk saya, karena ini berhubungan dengan tugas saya. Terima kasih sekali waktunya sudah berkenan hadir untuk acara ini. Semoga sehat semua dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita memasuki acara inti, saya akan mengajak Bapak Ibu ice breaking dulu. Ya, kita akan ice breaking dulu biar semangat, karena ini jam-jam ngantuk, jam-jam macam-macam ya Bu ya. Ya. Mari Bapak Ibu kita berdiri dulu yuk. Berdiri. Oke. Nanti kalau saya ajak Bapak Ibu tepuk 1, berarti tepuk 1 ya Bu. Kalau tepuk 2 berarti tepuk 2. Kalau tepuk 3, 3. Kalau tepuk 4, 1 2 3 4. Lalu kalau tepuk 5, 1 2 3 4 5. Begitu ya? Pelan-pelan dulu yang pertama. Ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ya, bisa ya Bu ya. Sekarang agak cepat nih. Jauh Bapak jangan duduk dulu. Oke, kita mulai ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4,
sebelah sini. Nah, kita membuat lingkaran ya Bu. Ya, lingkaran besar. Jadi lingkaran gandengan ya Bu. Nah, nanti saya akan menyanyikan lagu hujan. Kenapa saya menyanyikan lagu hujan? Karena saya mengharap ketika setelah saya nyanyi hujan, nanti akan turun hujan biar debunya pada menghilang ya Bu ya. Oke, nanti Bapak Ibu saling berhadapan. Nah, ya, membentuk kereta api. Nah, nanti kalau saya nyanyi hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik. Nah, tahu ya Bu berarti paham? Nah, kalau hujan rintik-rintik seperti ini. Iya, Ya, seperti ini ya. Nah, kalau hujan batu dipukul punggungnya. Nah, itu yang punya dipukul punggungnya. Lalu kalau hujan petir seperti ini kalau hujan petir. Ya, seperti itu. Ya. Kalau hujan badai bagaimana Bu Prakti? Nah, betul sekali. Digoyang-goyangkan. Seperti ini. Baik ya. Oke. Ini sudah bapaknya sebut saja dipanggil. Baik ya. 1, 2, 3. Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan-hujan batu, hujan-hujan batu, hujan-hujan batu, hujan-hujan batu, hujan-hujan petir, hujan-hujan petir, hujan-hujan petir, hujan-hujan petir, hujan-hujan badai, hujan-hujan badai, hujan-hujan badai, hujan-hujan badai. Oke, silakan boleh duduk kembali. Basah deh. Iya Pak. Kegiatannya berbiji setiap hari. Kenapa Bu? Kegiatan berbiji setiap hari. Betul sekali karena saya kegiatannya dengan anak-anak. Baik, SPP sudah lanjut ke pertanyaan. Nah, ada gambar apa di sini? Ada gambar apa Ibu? Sedang memarahi. Ya, sedang memarahi siswa. Betul sekali. Ada gambar guru ya, guru sedang ya memberi hukuman kepada siswa. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu setuju dengan pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju nopo mboten Pak? Kurang setuju. Kurang setuju. Karena apa alasannya? Itu kan dimarahi. Kok kenapa kurang setuju? Betul sekali, tepuk tangan. Betul, oke. Tidak setuju karena itu agak menjurus ke kekerasan ya Pak ya. Iya, bukan kekerasan fisik tapi kekerasan hati. Iya, karena kalau anak sudah dibentak seperti itu, pasti hatinya akan berkecil hati ya, minder. Baik, betul sekali Bapak. Lanjut, ada pertanyaan kedua. Ada gambar apa itu Ibu? Gambar apa itu ya? Gambar apa ya sih? Kotak hadiah apa ya? Betul sekali. Itu ada gambar hadiah. Pertanyaannya, apakah dengan pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa? Bisa. Alasannya? Semangat. Ya biar tambah semangat dalam belajar. Meningkatkan prestasi. Ini bu guru kelas 1 ya? Iya. Karena terlihat biasanya bu guru TK dan bu guru kelas 1 atau kelas rendah itu pasti memberikan reward kepada anak. Baik, lanjut yang ketiga. Gambar apa itu Ibu? Bola bundet. Betul sekali. Ada benang bundet ya. Nah, pertanyaannya seperti ini. Guru harus memberikan solusi untuk siswa yang bermasalah. Setuju napa mboten Bapak? Setuju. Alasannya bagaimana? Untuk memecahkan masalah siswa tersebut.
Betul sekali. Kita sebagai guru harus bisa memecahkan masalah setiap siswa. Bagaimanapun siswa itu, nggih. Ketika siswa punya masalah, guru diam saja itu betul apa salah? Salah. Iya, itu bukan bu guru yang dicontoh, nggih. Lalu ada lagi pertanyaan yang keempat. Nah, di sini ada gambar ibu guru sedang berdiskusi dengan siswanya. Lalu pertanyaannya, guru berperan sebagai teman. Menurut ibu, kalau guru berperan sebagai teman, itu bagaimana? Menurut saya, ada kalanya guru memang harus berperan sebagai teman supaya bisa memahami apa yang dibutuhkan oleh siswa. Betul sekali. Ya, di sini ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Posisi negatifnya apa, Bapak? Jadi terlalu dekat kali ya. Sisi positifnya bagaimana, Bu? Sisi positifnya kalau kita memposisikan diri menjadi teman, jadi kita nanti anak bisa mencurahkan apa yang di rumah tidak bisa diceritakan kepada orang lain. Betul sekali, kamu tadi baru berakhir. Nah, di sini ketika guru berperan sebagai teman, itu ada sisi positif dan sisi negatifnya. Untuk zaman sekarang, sisi negatifnya, saya bahas sisi negatifnya, Bu. Itu terlihat siswa tidak punya kurang dalam sopan santunnya, seperti itu. Biasanya kalau menganggap gurunya sebagai teman itu, lah, kayak guru. Lalu yang kedua, bahasa. Nah, rata-rata siswa sekarang bahasanya campur aduk. Nggih napa mboten? Bahasanya campur aduk, bahasa ngapaknya dibawa ketika sama bu guru. Jadi bahasa rumahnya dibawa. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang budaya positif. Tadi sudah dipaparkan oleh teman saya tentang budaya positif. Dan saya di sini juga akan memaparkan tentang budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu bertindak, berpikir, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Untuk judulnya saja sudah budaya positif. Berarti kita sebagai guru harus bagaimana, Bu? Bertanggung jawab. Ketika siswa mempunyai masalah, kita harus mempunyai solusinya. Baik, masuk pada konsep inti budaya positif. Konsep inti budaya positif terdiri dari 6. Yang pertama yaitu ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lalu yang kedua ada teori, motivasi, ada hukuman, dan penghargaan restitusi. Lalu yang ketiga ada keyakinan kelas. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Lalu yang kelima ada 5 posisi kontrol. Dan yang keenam ada segitiga restitusi. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol menurut Diana Gosen, mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif atau belum? Apakah sudah berpusat atau belum? Atau
sudah memerdekakan anak atau belum dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Lah, untuk kurikulum 13 ini kita akan berpusat pada memerdekakan siswa. Bagaimana caranya memerdekakan siswa? Cara memerdekakan siswa dengan yang tadi, salah satunya dengan seperti tadi Bu Prati bilang, ketika anak ingin curhat, bahasanya curhat ya, ketika anak ingin meluapkan sesuatu ke bu gurunya itu wajib menerima, begitu, wajib menerima, memberikan solusi dan memberikan arahan bagaimana yang terbaik untuk masalah tersebut. Berdasarkan teori motivasi tadi, penerapan disiplin di sekolah harus dilakukan dengan alasan yang ketiga. Siswa melakukan kebaikan sesuai dengan keyakinan kelas dan atau nilai-nilai yang sudah tertanam dalam dirinya atau motivasi internal. Motivasi internal lebih berjangka lama dan membuat siswa makin kuat secara karakter. Nah, di sini ada dari William Glasser lagi, berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh guru di sekolah maupun orang tua di rumah ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Posisi kontrol tersebut adalah yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, lalu yang ketiga ada teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Nanti kita ulas satu persatu, gitu. Mulai yang pertama yaitu ada penghukum. Pernah Bapak Ibu di sini menghukum siswanya? Oh, sering. Boleh diceritakan Bapak hukuman apa yang dilakukan dan kesalahan siswa yang bagaimana yang menurut Bapak itu perlu diberikan hukuman? Dipalakin kok Mas Mudi. Ya, terima kasih. Denda. Ya, hukuman yang pernah saya berikan kepada siswa ketika anak itu melakukan aktivitas pembelajaran dia semaunya sendiri. Dalam arti ketika diatur dia tidak mau, disuruh bergerak dia diam saja seperti itu. Hukuman yang pernah diberikan hanya paling berlari mengelilingi lapangan 1 kali seperti itu. Dan setelah itu dia harus menuruti apa yang menjadi keinginan teman-temannya seperti itu. Terima kasih Pak Masud ya. Baik, itu salah satu contoh hukuman yang mana untuk saat ini di kurikulum ini kita tidak boleh memberikan hukuman terhadap siswa apapun itu masalahnya. Seperti contoh kata-kata penghukum di sini itu ada patuhi aturan saya atau awas. Nah, itu muka dan mimik guru yang bagaimana ya ketika guru itu bilang seperti itu. Pasti mimik guru itu adalah marah. Nah, ketika si guru ini sudah marah, apa yang terjadi pada siswa? Takut. Apa Pak? Takut. Jadi efeknya kalau posisi kontrol yang penghukum ini, siswa jadi takut sama gurunya, tidak mau mendekat sama gurunya. Itu salah satu contohnya. Kamu selalu saja salah. Nah, kalimat itu menandakan apa? Menandakan bahwa gurulah yang paling benar. Ya, gurulah yang paling benar. Padahal kita juga sama murid pun kita juga saling belajar ya. Dari murid kita juga belajar. Seperti itu posisi kontrol penghukum. Lalu yang kedua ada pembuat
merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Itu yang biasanya bahasa gaulnya sekarang itu insecure. Ya, jika murid langsung dituduh bersalah, itu akhirnya siswa tidak muncul rasa percaya diri. Disuruh maju akhirnya ngumpet, tidak mau. Disuruh maju izin ke belakang karena siswa tersebut takut menghadapi gurunya. Lalu ada yang ketiga, teman. Nah, teman di sini, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti siswa, baik dalam tutur kata maupun tingkah laku. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan siswa. Guru di posisi teman menggunakan hubungan yang baik. Seperti tadi Bu Rohmah ketika saya tanya tadi ya Bu, bahwa boleh murid itu menganggap Bu Guru temannya. Memang tidak apa-apa, diperbolehkan. Namun ada sisi negatifnya. Sisi negatifnya apa? Tadi sudah saya jelaskan bahwa ketika anak sudah terlalu dekat dengan guru, akhirnya menimbulkan hal-hal yang kurang etis. Salah satunya yaitu kesopanan. Ya, kesopanan itu jarang sekali sekarang itu ditemui anak yang ketika lewat di depan guru atau Pak Guru menundukkan badan atau sekedar bilang permisi. Itu sekarang jarang sekali ditemui. Itu sebagai teman. Lalu selanjutnya, ini masih dengan posisi teman. Sisi positifnya di sini, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, guru bisa saling komunikasi aktif dengan anak, bisa komunikasi baik dengan anak. Nah, di sini sebenarnya guru bisa memasukkan hal-hal yang positif ketika posisi kontrol ini menjadi seorang teman. Contohnya, kita sekarang kehilangan kata-kata sopan, kata-kata yang kata ajaib, permisi, minta tolong, maaf, terima kasih. Nah, ketika di sini guru sebenarnya bisa menyalipkan kata-kata ketika si anak ini sedang mengakrabi gurunya. Nah, di sini contohnya, misal guru memberikan sesuatu kepada si anak. Si anak tidak mengucapkan terima kasih. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, Bu, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita ajari kepada anak itu. Kita misalnya kita ajari dengan kata-kata, kita dengan lirik menyanyi, atau kita terus kalau kita dapat hadiah, kita harus bilang terima kasih. Pancingan Ibu. Ya, betul. Jadi ketika sisi positifnya di sini, ketika si anak ini mendekat ke bu guru atau mengakrabi bu guru, menjadikan guru sebagai teman. Nah, kita di sini ini ada kesempatan untuk memberikan kata-kata ajaib tersebut. Maaf, ketika anak salah juga bu guru harus langsung bilang. Nah, Bu, mohon maaf, monggo nyanyi. Kalau berbuat salah, minta maaf.
Ya langsung dari ibu. Kalau kau mau lewat bilang permisi. Kalau dapat hadiah ucap terima kasih. Kalau kau mau lewat ucapkan permisi. Terima kasih. Nah, baik, itu sisi-sisi positifnya ketika guru sedang mendekat kepada anak. Baik, lanjutkan ya. Guru sebagai pemantau. Nah, memantau berarti mengawasi. Memantau itu mengawasi. Guru tidak mungkin akan membiarkan siswanya begitu saja, tidak mungkin. Pasti setiap saat ketika guru masih di sekolah, kita pasti akan mengawasi anak, baik ketika istirahat ataupun ketika sedang pembelajaran dan ketika sedang bermain di luar. Ini terutama ketika kita sedang bermain di luar ya, itu butuh pengawasan yang ekstra karena sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya ketika anak laki-laki nih biasanya yang bermain bola, biasanya sliding-slidingan itu dengan sengaja. Nah, itu guru di sini menjadi pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada aturan-aturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, ini salah satu contoh pertanyaan yang diajukan oleh seorang pemantau. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seperti itu contoh pertanyaannya. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker atau slip catatan daftar cek. Posisi pemantau ini biasanya berawal dari teori stimulus respon dari si anak yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Yaitu tadi salah satunya ketika bermain sepak bola. Sebenarnya tidak hanya bermain sepak bola saja, Bu, tapi banyak mainan ketika sedang duduk saja. Terkadang siswa, terutama ini siswa yang perempuan, kadang itu apakah itu yang terjadi di saya aja atau di sini juga? Jadi kadang siswa itu sering ini, Bu, jangan mainan sama itu, seperti itu. Nah, itu di sini guru juga harus memantau si anak, karena tidak boleh ya seperti itu ya, Bu ya. Nah, lalu di posisi ini ada posisi control manager. Posisi control manager ini yaitu di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, ini biasanya contoh manajer ini biasanya yang sekarang kita gunakan untuk membantu siswa dalam menemukan solusi ketika siswa mempunyai masalah. Tidak seperti pendidikan zaman waktu dulu, Pak. Ketika ada seorang siswa contohnya yang terlambat, langsung diberi hukuman, betul, langsung diberi hukuman. Tapi di posisi manajer ini, guru tidak boleh memberi hukuman. Guru harus menanyakan alasan terlebih dahulu.
datang terlambat. Lalu bagaimana solusinya agar siswa itu tidak datang terlambat lagi? Ya, jadi di manajer ini guru harus punya solusi ketika siswanya terlambat datang ke sekolah contohnya. Ketika yang terlambat gurunya bagaimana? Kenapa Pak? Nah, itu Bapak pasti punya ibu kepala sekolah. Berarti itu harus dibikin keyakinan kelas ya Pak. Iya. Ya, solusinya jangan tos Pak. Mungkin Bapak solusinya ketika Bapak terlambat bukan Bapak, tapi ibu kepala yang terlambat. Solusinya Bapak bagaimana? Sekarang saya balik tanya ya ke Bapak. Itu bisa. Diajak kos. Ya, saya akan menanyakan kepada ibu kepala sekolah saja. Ketika ada bu guru atau Pak Guru yang datang terlambat, ini bukan siswa ya, pindah ke Bapak Ibu guru. Menurut Ibu, solusi yang tepat itu bagaimana, Bu? Iya, kadang kita melihat dari posisi kita masing-masing. Mungkin ada kalanya bahwa kita itu mendadak ada sesuatu di rumah, kepentingan ataupun apa begitu. Yang namanya manusia kan banyak kegiatan mungkin di rumah atau di masyarakat gitu. Jadi tapi kalau terlambatnya tiap hari ya itu mungkin sudah menjadi pembiasaan dan perlu dibuat keyakinan sekolah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan bagi ibu kepala sekolah. Ya, berarti jangan terlambat Pak kalau bisa. Nah, ketika sedang terlambat pun harus mengabari ya Bu ya. Ya, tetap ada komunikasi sama guru yang lainnya. Terima kasih Ibu. Nah, ini pasti setiap sekolahan, setiap kelas itu pasti mempunyai permasalahan-permasalahan, permasalahan-permasalahan dengan murid. Coba saya kepingin tanya kepada tiga guru permasalahan kepada siswa dan solusinya itu bagaimana? Monggo kepada Pak. Pernah punya permasalahan dan siswa dicurhatin sama siswa dan Pak Andi bisa memberikan solusi. Di kelas saya mungkin permasalahannya itu siswa-siswa saya kalau piket itu tidak tertib. Ya. Di situ saya pas mau pulang mau piket saya tunggu sampai kelas itu bersih. Mungkin bisa dulu. Solusinya bagaimana Pak? Itu saya tungguin sampai siswa-siswa selesai piket di kelas. Ditungguin sampai selesai piket. Apakah sudah ada keyakinan kelas sebelumnya? Sudah, tapi anaknya kadang ada yang rajin, kadang satu grup ada yang tidak rajin, gitu. Tidak semuanya. Tidak semuanya. Jadi yang rajin itu yang rajin, satu atau dua anak. Iya, betul. Terima kasih. Terima kasih Pak Ande. Saya akan bertanya dua lagi ya kepada Bu Rohma mungkin. Monggo Ibu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kebetulan di kelas saya itu ada satu anak yang lumayan aktif dan kepelipik. Kepelipik itu nggak mau diam. Ya, mau diam. Nah, itu ternyata setelah saya telusuri melalui guru kelas sebelumnya, memang anak itu kurang perhatian
perhatian dengan cara memberikan tanggung jawab khusus biar nggak aktif terus mengkritik mawon ibu. Nah, ketika semisal ada sholat duha bersama, bukan berjamaah ya bu, sholat duha kan berjamaah. Nah, itu di depan suruh memimpin tapi bukan berjamaah. Nah, anak itu kelihatan senang loh, bu guru perhatian, aku ditunjuk. Nah, terus misal ada papan tulis belum dihapus, saya suruh untuk membantu menghapuskan dengan dikasih kegiatan yang iya, lain ya. dan dikasih kegiatan yang kiranya seperti anak itu saya beri perhatian khusus. Nah, alhamdulillah sekarang walaupun masih agak aktif kognitif tapi sudah lumayan berkurang ya seperti itu. Terima kasih sudah berbagi ibu. Satu lagi ya, mungkin sama ibu. Sandi. Mari, Bu, mari. Ya, saya yang seperti Bu Rohma juga ada, itu 3 anak. Tapi saya yang kami utarakan di sini, ini ada yang lain. Ini anaknya diam, ya, jadi kebalikannya diam. Juga kalau ditanya itu seperti bingung. Mungkin kan dibuat puisi. Ya, tapi ke saya itu dekat, sering meluk saya, ya. Terus ya ternyata saya tanyakan pada orang tuanya, itu memang seperti itu. Dulu waktu masih kecil itu katanya pernah panas, ya, dan setik sekejam sampai lama jadi akibatnya anak itu sekarang ya seperti nggak tanggap kalau ditanya, ya kurang responnya. Itu saja. Jadi saya itu jalan keluarnya saya tanya pada orang tuanya. Solusinya Iya. Oke. Terima kasih semuanya. Nah, setiap permasalahan pasti ada solusinya. Nah, seperti itu ya Bu. Seperti posisi kontrol ini, yang posisi kontrol manager itu seperti itu. Jadi tidak ada guru bersifat marah atau bersifat jengkel terhadap murid. Ya, jadi justru di sini sifatnya guru harus menyayangi murid. Ketika murid mempunyai masalah harus diberikan solusi, bukan malah dihindari. Kalau dulu waktu jadi cerita ini pengalaman SD waktu itu saya cerita ini sama bu gurunya. Saya ingat betul waktu itu saya kelas 4 SD. Iya, jadi curhat. Ketika di posisi ini tuh, aduh saya saya ingat dulu saya punya guru kelas 4 SD. Ketika saya cerita, karena saya kejadiannya itu dimintai uang sama temannya bu. Iya, dipalak bolak-balik itu. Saya 1 kali, 2 kali, 3 kali, oke, saya nggak apa-apa, boleh lah nggak apa-apa. Tapi ini berkali-kali, hampir setiap hari bu. Akhirnya saya cerita sama guru SD. Iya, waktu itu kelas 4. Saya cerita sama guru kelas 4. Apa respon bu guru itu? Bu guru itu hanya diam saja bu. Tidak ada respon, hanya oh ya sudah, itu saja. Nah, kita sebagai guru sekarang tahun baru, kurikulum baru, tidak boleh ya bu seperti itu. Kita harus menyelesaikan masalah, apalagi soal palak memalak itu kan sudah masuk ke apa ya bu? Iya betul, sudah termasuk ke bullying. Ini adalah 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama itu adalah tadi sebagai penghukum, ya, tidak boleh menghukum ya Pak. Diberikan saja solusinya ya Pak. Tidak boleh menghukum siswa. Ya. Lalu yang kedua itu ada pembuat rasa bersalah. Ini juga tidak boleh sepertinya karena menghasilkan hati si anak, menghasilkan hati siswa. Lalu ada teman, menjadi teman ini boleh menjadi teman, tetapi ada
batasannya. Iya, ketika kita menjadi teman pada murid itu tetap ada batasannya. Selanjutnya ada pemantau. Nah, ini ketika kebanyakan kalau udah istirahat kan guru masuk ke kantor, ya, tapi tetap harus dipantau. Lalu yang kelima ada posisi manajer. Ya. Sudahkah Bapak menjadi manajer? Belum. Belum. Oke. Nanti kita belajar. Ya. Oke. Nah, ini seorang manajer akan berkata, nah, nanti saya akan perlihatkan video saya praktek dengan siswa saya bagaimana saya menjadi seorang manajer. Manajer bukan manajer itu ya Pak, yang atasan itu ya Pak, bukan. Nah, ya, bukan manajer yang atasan. Nah, ini di sini ada pertanyaan. Apakah yang kita yakini? Apakah kamu meyakini? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Nah, di sini kita sebagai guru harus mengaktifkan komunikasi terhadap siswa, ya. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, itu pertanyaan terakhir adalah meminta bagaimana si anak ini akan menjawab. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya, dan seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompok yang lebih baik dan kuat. Lalu selanjutnya kita masuk materi yang kedua. Nah, ini segitiga restitusi. Posisi kontrol guru yang terbaik adalah seorang manajer yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, dalam posisi kontrol itu guru bisa menstabilkan identitas dan memvalidasi tindakan yang salah. Selanjutnya siswa diingatkan tentang keyakinan kelas dan dipancing dengan pertanyaan tentang bagaimana seharusnya sikap mereka menurut keyakinan kelas, dan jawabannya datang dari diri siswa itu sendiri. Kemudian baru ditanyakan apa solusi terbaik ketika permasalahan itu muncul. Nah, menurut siswa tersebut yang berdasarkan keyakinan tadi, saat melakukan restitusi seorang manajer tidak bersikap emosional. Berarti ketika menghadapi permasalahan, kita sebagai seorang manajer itu harus lemah lembut. Oh, kalau itu saya sudah. Berarti sudah ya Bapak ya? Iya, terlihat. Iya. Terlihat ya Bapak ya? Bapak terlihat, auranya terlihat lemah lembut. Nah, kita masuk pada segitiga restitusi. Tadi sudah dijelaskan ya, segitiga restitusi ketika materi yang pertama itu ada validasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan, validasi dulu tindakan yang salah, menstabilkan identitas, baru menanyakan keyakinan. Nah, ini salah satu contoh video yang saya lakukan ketika ada kasus di sekolah saya. Kasusnya yaitu terlambat datang ke sekolah. Ada dua, tapi ini kita melihat satu dulu ya Bapak Ibu. Kejam ya, terlambat aja kasus.
Waalaikumsalam. Mas Atta terlambat? Iya, silakan duduk sana sayang. Sini. Nah, kita dulu tasnya. Guru kami punya dulu sama Mas Atta, boleh? Iya. Hari ini Mas Atta terlambat lagi. Kemarin padahal Mas Atta sudah. Ini siswa udah berulang kali terlambat. Iya. Cerita Mas Atta boleh saya? Iya. Coba Mas Atta ceritakan rodanya bocor atau kenapa sayang? Oh, rodanya lepas. Memang Mas Atta sekarang kalau sekolah sudah sendiri, sudah tidak diantar sama mama. Oh, mama di rumah. Berarti Mas Atta dari rumah. Oh, bikin ide. Iya, mama di rumah. Tapi Mas Atta berangkatnya sekolah sendiri. Padahal rumah Mas Atta jauh atau dekat? Jauh. Rumahnya di mana sayang? Oh, di sana. Mau lewat apa saja ya? Pada desa. Pada kambing. Oh iya, berarti ke sana. Terus jembatan Mas Atta lewat jembatan juga. Itu siapa, Mbak? Ini jauh banget ya. Oh iya, iya saya Pak. Walaupun lambat sekali. Ada siswa yang lainnya? Terima kasihnya. Saya sudah berangkat Lari-lari. sekolah. Nah, sekolahnya masuk. Ya, lambat nih. Ya, karena kan sudah lambat. Sekolahnya lambat. Menurut Mas Atta bagaimana? Sepeda, iya ya, betul ya. Sepeda Mas Atta harus dipelajari terlebih dahulu. Iya, pintar sekali. Terus kira-kira bagaimana? Tapi belum diperbaiki. Karena apa sayang? Mama belum punya uang. Nanti ketika Mas Atta mau pulang ke rumah, untuk memperbaiki sepeda. Nanti Mas Atta bilang sama mama, aku dikasih uang sama Bu Guru untuk memperbaiki sepeda. Mas Atta tidak perlu khawatir, uang yang dipakai oleh Bu Guru untuk Mas Atta lagi. Oke, baik saya. Semangat ya, semangat terus ya. Sekarang Mas Atta, nanti Mas Atta silakan langsung bergabung bersama teman-teman ya, belajar bermain bersama Bu Guru. Oke, iya. Tidak usah terkumpul-kumpul lain kali ya, nanti sempatkan minum dulu. Baik. Terima sama-sama. Nah, ini salah satu contoh penerapan segitiga restitusi. Nah, tadi di video tadi guru sempat menanyakan, bukan sempat tapi harus menstabilkan dulu identitasnya. Kita semua pasti akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Lalu ada validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Tadi di sini kasus 1 itu alasannya kenapa datang terlambat? Karena sepedanya rusak. Ya. Anak tersebut beberapa kali terlambat, terus-terusan terlambat. Padahal si Atta ini adalah anak yang pintar, ya, anak yang pintar, anak yang aktif, dan jarang sekali bolos sekolah. Nah, jarang sekali ketika dia sedang demam aja, ibunya itu pasti bilang, ini sedang demam Bu, tapi kepengen berangkat sekolah. Apalagi dengan sepedanya
Jadi di video tadi guru sudah menanyakan kenapa Mas Atta terlambat. Ternyata sepedanya Atta rusak. Dan bagaimana sikap gurunya? Hari itu benar itu membetulkan sepeda. Iya betul, karena itu solusinya. Solusinya akhirnya Bu Guru memberikan uang untuk memperbaiki sepedanya sehingga hari kemudian si Atta ini tidak terlambat sekolah lagi. Terpecahkan tidak itu masalahnya Pak? Iya. Iya. Ya, itu jadi itu salah satu contoh ya, salah satu contoh video tadi. Di segitiga restitusi ini ada menstabilkan identitas, yaitu bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Karena di sini Bu Guru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat si siswa ini berpikir dia tidak merasa takut. Nah, contoh kalimat-kalimatnya seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Namun, bisa seperti itu ya Bu. Tidak ada manusia yang sempurna. Pasti kita punya kesalahan. Di situ kan siswa sudah, oh iya Bu Guru tidak marah sama aku. Itu salah satu siswa sudah tidak takut lagi sama Bu Guru. Lalu yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi si anak ini kan berpikir, oh iya ternyata Bu Guru aja juga melakukan kesalahan dan nanti akan diberikan solusinya sama Bu Guru. Lalu yang selanjutnya, kita bisa menyelesaikan masalah ini. Ya, jadi siswa dan guru bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh si anak tersebut. Lalu ada kalimat Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Lalu ada kalimat lagi, kamu berhak merasa begitu. Tadi di video sudah dicontohkan juga, Atta itu tadi bilang takut sebenarnya dia mau berbicara dengan gurunya. Tapi ketika Bu Guru bilang tidak apa-apa Mas Atta berhak memberikan alasannya kenapa Mas Atta sering terlambat. Jadi si Atta ini seperti adem karena Bu Guru sudah menyampaikan seperti itu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu contoh kalimat-kalimat menstabilkan identitas. Lalu ada validasi tindakan yang salah. Langsung saja ya Bu, saya bacakan contoh pertanyaannya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, ini kalimat-kalimat yang mungkin terdengar asing di telinga kita. Saya juga iya Bu. Saya juga ketika menyelesaikan masalah dan membaca materi itu, ternyata ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini gitu. Jadi saya juga belajar. Lalu ada lagi, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, lalu ada lagi kalimat, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kalau ini kalau di sekolah saya itu belum, karena anak-anak TK ya. Jadi kalimat Bu Gurunya juga kalimat-kalimat yang dipahami oleh siswa. Biasanya ini muncul kalimat ini ketika
ketika anak sudah dewasa di SMP atau di SMA. Yang terakhir itu ada menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, lalu kita lanjutkan dengan validasi data. Maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi sifat percaya dirinya untuk mengungkapkan permasalahannya ini, dia tidak takut, rasa percaya dirinya keluar. Selanjutnya ada jalan dulu. Ini kasus pertama tadi ya, yang terlambat datang ke sekolah. Lalu ada kasus yang kedua, yaitu berebut mainan. Nah, ini ada anak, kalau di TK itu macam-macam sebenarnya masalahnya. Berebut mainan, yang teriak-teriak, yang suka naik jendela karena mamanya tidak terlihat, seperti itu, nggih. Ini salah satu contoh kasus kedua, yaitu berebut mainan. Kita lihat kasusnya. Nah, ini setelah berebut mainan sama temannya. Bilang kenapa? Oh, mainannya Sabila direbut sama anak. Nah, sini. Kalau dulu mau tanya sama Sabila. Kenapa sih akhir-akhir ini Sabila sering menangis, sering bersedih? Kenapa sayang? Oh, lagi bermain, kelerengnya jatuh, terus kelerengnya tumpah. Kenapa Sabila menangis? Kan masih banyak kelereng yang lainnya. Oh, punya Sabila sudah habis, hilang. Ya, bagaimana biar mainannya Sabila bisa tertata rapi, terus tidak hilang-hilang? Bagaimana caranya ya? Berarti setelah bermain, Sabila harus bagaimana? Harus merapikan janji disimpan, tidak boleh berserakan. Nah, kalau mainannya tidak hilang, seperti itu rasanya, tidak berserakan, disimpan supaya mainannya awet. Nah, untuk besok syukurkan punya banyak mainan, tidak perlu nangis sehingga mainannya tumpah. Sehingga Sabila mengambil mainan-mainan yang tumpah, dikembalikan lagi ke tempatnya. Jika Sabila ingin bermain yang lainnya, boleh, tidak usah khawatir. Bu Guru punya banyak mainan. Bila itu Sabila boleh main puzzle, Sabila boleh ambil kelereng, Sabila boleh ambil oh iya, ini sama juga sama, tidak boleh apa ya? Tidak boleh apa ya? Menangis. Oke Sabila, besok boleh bermain ambil tidak biru. Ya. Oke, sama-sama Sabila. Nanti pulangnya Sabila hari bertemu besok lagi sama Bu Guru. Oke, hari dulu. Nah, itu contoh kasus yang kedua berebut mainan. Karena saya Bu Guru TK nih Bu, kalau ada permasalahan seperti itu bukan kalau ini Sabila ini karena dia dekat banget sama Bu Guru, jadi memang dia sebenarnya dipeluk, naik ke pahanya Bu Guru, itu sudah biasa kalau anak TK. Kalau si Ata tadi, karena Ata itu anak laki-laki ya, jadinya malu, dia tidak mau seperti itu. Kalau Sabila itu pendekatannya memang seperti itu. Kalau diajak duduk berdua sama Bu Guru hadap-hadapan, dia tidak mau, dia pasti lari-lari. Itu salah. Sudah dua kasus contoh yang
materi segitiga restitusi. Kalau untuk SD mungkin tidak seperti itu nggih Bu. Iya, kalau di SD biasanya dipanggil di ruang kepala sekolah gitu. Iya. Oh, laporan. Oke. Nah, terima kasih. Itu tadi materi yang sudah saya paparkan. Monggo yang mau bertanya saya persilahkan. Oke, Bu. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya kepada Bu Ici, bagaimana cara mengatasi anak yang tantrum? Dan bagaimana cara mengatasi anak yang kalau di dalam kelas nggak fokus, selalu keliling? Monggo Bu gurunya bagaimana cara mengkondisikan kelasnya? Begitu ya. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Saya jawab semampu saya Bu. Kalau saya pribadi, karena saya pegang anak TK yang hubungannya itu masih dengan anak-anak yang suka tantrum, itu ketika ada anak tantrum, saya punya anak satu tantrum, masih dia belum mau mengikuti kegiatan. Nah, ketika si anak ini lagi tantrumnya itu jadi minta susu, naik ke jendela terus susu seperti itu. Nah, masih minta seperti itu. Nah, ini ketika si ibunya tidak memberikan, dia akan teriak-teriak. Bukan teriak-teriaknya menjerit-jerit gitu. Nah, itu keliling kelas. Jadi mengganggu temannya yang sedang fokus dengan kegiatan pembelajaran. Nah, cara saya, ini saya kemarin sudah sudah menggunakan cara ini dan ampuh. Jadi setiap dia langsung itu saya dengan caranya itu si anak saya peluk dulu Bu. Okay. Saya peluk dulu, terus saya usap kepalanya dan saya tanya. Contoh namanya Hanan. Mas Hanan kepinginnya bagaimana? Seperti itu. Kalau dia pinginnya aku mau susu, akhirnya Bu Guru kasih itu susunya, tetapi dengan syarat Mas Hanan harus menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu. Itu salah satu solusi mengatasi anak tantrum. Lalu biasanya anak ini tidak mau kegiatan sama teman-temannya. Saya berikan kegiatan yang semaunya dia. Misal dia senangnya bermain Lego, saya kasih Lego. Tapi ternyata di situ si Hanan ini pinter. Dia menyusun Lego itu menghasilkan sesuatu. Jadi kemarin itu dia menyusun Lego menjadi bentuk motor, Bu. Walaupun itu bentuknya tidak motor ya, tapi saya tanya, Mas Hanan itu apa? Katanya motor, itu motor. Katanya motornya sedang konvoy. Nah, itu salah satu cara mengendalikan si anak. Kita bikin si anak itu nyaman terlebih dahulu. Ketika anak sudah nyaman sama kita, ini juga si Hanan ini senangnya dipeluk Bu, senangnya naik ke punggung saya gitu. Tapi saya biarkan karena dengan seperti itu dia merasa bahwa aku disayang Bu Guru nih. Gitu. Ya, seperti itu Bu Muji. Mungkin ada yang mau menambahkan? Sudah cukup? Oke. Baik ya Bapak Ibu yang saya hormati, saya sudah memaparkan tentang diseminasi budaya positif dengan materi 5 kontrol dan juga segitiga restitusi. Mohon untuk bisa memberikan refleksi terhadap saya. Monggo Bapak Ibu, siapa yang akan memberikan refleksi pada saya? Monggo. Ibu, okay. Refleksi dari saya dari kegiatan diseminasi ini, saya menjadi lebih paham anak bagaimana cara mengatasi. Baiknya kita juga bisa menjadi manajer untuk anak ketika anak mendapatkan masalah. Terima kasih.
Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Muji sudah memberikan refleksi kepada saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas pasti banyak kesalahan baik dari tutur kata maupun sikap saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga diseminasi budaya positif ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Demikian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Wiji atas pemaparan diseminasi budaya positifnya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua di Bapak Ibu. Akhirnya acara ini dapat berjalan dengan lancar dan pada acara yang terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara, apabila ada kesalahan tutur kata maupun sikap, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum